Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Desi Winarti. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Lampung. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Krui. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Menjelang siang ya, tapi mukanya masih fresh, masih segar ya. Ibu harus makannya juga masih fresh mukanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari menjelang sore ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut percaya masing-masing. Berdoa. Masuk ke dalam pikiran dan untuk masa depan kita. Sebelumnya, untuk lebih menjaga kenyamanan dan kekondusifan kelas kita, Ibu mau kalian berdiri. Ada yang udah boleh ngantuk nih? Ya. Ibu berdiri. Kita lihat perapiannya. Nah, yang belum rapi, belum dimasukin bajunya, silakan dimasukin dulu. Oke, udah rapi semua ya? Kalau udah rapi semua, tolong lihat kiri kanan bawah masih ada sampah nggak? Kalau misalnya masih ada sampah, itu sampahnya dibuang dulu. Oke, udah ya, udah ya. Silakan dibuang. Silakan duduk lagi. Nah, kalau udah bersih, beda ya. Keadaan bersih itu lebih membuat kita nyaman. Kalau kita udah nyaman, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas itu bisa masuk dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Vaksin dulu ya. Ahmad Zakaria. Ajel. Kenapa dia? Sakit. Dari kapan? Kemarin.
Jadi satu orang yang nggak hadir ya? Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Jadi kepada Ayu ya, kepada Ayu Ibu minta tolong untuk memimpin lagu. Silakan ke depan. Silakan yang lain berdiri. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa menambah sifat dan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita ya, bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jadi hari ini kita akan memasuki materi tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ada yang udah baca Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia? Baca-baca, iseng-iseng? Belum. Udah. Berarti nanti kita pelajari ya. Tapi sebelum masuk ke situ, Ibu ada satu video. Nanti Ibu putar. Kita bareng-bareng dulu nonton video, ya. Video tentang ada hubungannya lah dengan negara kesatuan kita. Bagaimana orang-orang zaman dulu yang disebut dengan pahlawan itu memperjuangkan negara kita untuk menjadi negara kesatuan. Ya, jadi nanti Ibu pengen kalian lihat nonton videonya, kemudian nanti ada yang memberi pendapatnya atau tanggapannya tentang video itu, gitu ya. Mereka datang.
Oke, itu tadi videonya, video motivasi. Dari video itu tadi yang sudah kita tonton tadi, ada yang mau kasih tanggapan? Itu tadi apa? Video tentang apa? Video tentang apa? Tentang perjuangan. Ya, perjuangan para pahlawan dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau kita lihat di situ tadi, banyak pahlawan-pahlawan itu berdarah-darah untuk memperebutkan Indonesia ini, untuk memenangkan Indonesia dari penjajahan. Ya, kenapa? Ya, untuk masa depan negara kita, gitu ya. Jadi coba kita bayangkan kalau misalnya kita masih hidup di zaman penjajahan Belanda dulu, gimana? Kayaknya nggak sanggup ya. Kalau hidup di situ kayaknya nggak sanggup. Kalau kita bandingin aja dengan sekarang, kita sekarang ya, termasuk ibu juga, jangankan mau ngangkat senjata, mau nembakin, mau apa, nyawa jadi taruhannya, bangun pagi aja kadang-kadang males ya, untuk sekolah itu kadang-kadang males ya. Jadi jiwa berjuangnya itu nggak ada. Kita sekarang itu ya kayak gitu ya. Jangankan mau ngambil bambu runcing kayak pahlawan-pahlawan kita itu, hujan dikit aja kita nggak mau pergi sekolah, benar nggak? Hujan dikit aja males kita pergi sekolah, minta data nggak dikasih orang tuanya nggak mau kita sekolah, ya nggak? Ya. Nah, pahlawan-pahlawan kita dulu kayak gitu, mereka memperjuangkan diri mereka, mengorbankan diri mereka untuk bangsa, ya, untuk merah putih. Nah, apa kemudian yang bisa diambil dari video tadi? Jadi ibu harap meskipun nggak banyak, adalah sedikit motivasi, ya, motivasi dalam diri kalian. Kalau kita sekarang ini udah enak, tinggal meneruskan apa yang udah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita, gitu ya. Kalau disuruh sekolah, kita rajin sekolah, itulah perjuangan kita sekarang, ya. Kalau mau ngangkat senjata lawan Belanda, kita udah nggak lagi, kita udah merdeka. Jadi sekarang apa tugas kita? Tugas kita mempertahankan kemerdekaan. Kalau kalian sebagai pelajar itu rajin dan giatlah belajar, gitu ya, agar masa depan negara kita lebih bagus, lebih maju. Karena masa depan negara itu ya di tangan kalian ini, pemuda-pemudi bangsa, gitu ya. Jadi ibu harap dengan video tadi kalian menjadi lebih sedikit termotivasi untuk lebih rajin dan giat dalam belajar. Lanjut, ibu mau menanyakan tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Oh ya, silakan Bi. Tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan kita. Oke, jadi materi kita minggu lalu ibu mengingatkan itu Rizky juga ya. Materi membangun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, baik pengaruh di bidang positif maupun di bidang negatif ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, agar kalian bisa ikut aktif dan bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran mengenai hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian yang kedua, agar kalian bisa menelaah dan menganalisis ataupun menjelaskan mengenai apa sih hakikat negara kesatuan itu tujuannya. Ya. Kita masuk materi yang A, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong yang belakang bacain dong, belakang pojok. Selanjutnya di pojok yang sini, belakang. Kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris. Unity yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif. Dan setiap kawan.
Yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Apa sih hakikat negara kesatuan Republik Indonesia itu? Kalau yang dari materi yang udah kalian baca tadi, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia itu artinya negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang pemerintahannya berpusat pada satu pemerintahan. Siapa pemerintahan? Pusat pemerintahan kita? Presiden, ya. Jadi satu orang yang memerintah Indonesia itu adalah presiden yang dibantu oleh parlemennya, legislatifnya, dewan-dewannya, gitu, ya. Kemudian sistem di negara kita dinamakan sistem desentralisasi. Artinya apa? Pusat kekuasaan itu memang berada di tangan satu pemerintahan pusat, yaitu presiden. Tapi pemerintahan pusat ini atau presiden ini dia juga bisa membagi-bagikan kewenangannya kepada daerah-daerahnya atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Jadi sistem kita Indonesia itu adalah sistem desentralisasi, ya, karena tadi ada otonomi daerahnya. Nah, jadi kalau di bawah presiden itu apa? Pemerintahan di bawah presiden di provinsi gubernur, ya. Jadi presiden itu bisa memberikan kewenangannya kepada seorang gubernur, ya. Tapi ada juga beberapa kebijakan yang tidak bisa diberikan kewenangannya kepada pemerintahan daerah. Misalnya seperti apa? Kebijakan fiskal. Fiskal itu apa? Kebijakan tentang uang, ya. Kemudian kebijakan tentang pertahanan keamanan. Itu semuanya pure berada di tangan pemerintah pusat. Dia tidak bisa memberikan kewenangan itu kepada pemerintah daerah, ya. Jadi sekali lagi negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara unitaris, ya. Negara yang berpusat pada satu pemerintahan, yaitu presiden. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan ini nggak ada yang nanya karena jelas, ya, bukan karena nggak tahu, ya. Amin. Mudah-mudahan jelas. Ibu mau kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan. Sudah ya, sudah dibagi kelompok. Ini ibu akan bagikan berapa ajarnya. Di sini termuat materi tentang hakikat persatuan negara Republik Indonesia. Silakan kalian baca-baca dulu. Barengan bacanya. Baca-baca dulu. Baru setelah itu nanti kita akan masuk ke permainan game. Bisa bacanya bisa dari belakang aja, bisa juga dari buku cetak yang udah kalian pegang, ya. Kalau misalnya ada yang menghalangi atau tidak mengerti, tidak dimengerti, itu bisa ditanyakan dengan ibu atau dengan teman satu kelompoknya. Diskusi. Udah selesai? Udah. Udah mengerti semua atau ada yang mau didiskusikan dulu? Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ini suatu metode pembelajaran, ya, namanya match. Jadi di sini ibu akan mengambil nilai pengetahuan. Nanti ibu akan bagikan kartu ini pada satu orang
semuanya? Oke, Ibu bagikan ya. Ini tadi semua diambil dari materi yang udah kalian baca barusan ya, di bahan ajar sama di buku. Ini setelah tempat kamu. Udah dapat semua? Udah dapat? Kalau udah dapat semua, mulai cari pasangannya. Wih, kayak ini. Boleh berdiri, boleh berdiri. Nama dan Dapat. Ada tingkatan Sumpah Pemuda. Ada semuanya. nanti yang paling cepat di sini yang paling besar ya. Ada Sumpah Pemuda siapa? Oh. Nggak ada di situ. Itu udah nggak dipakai lagi. Apa yang kayak males ya? Jawaban aku nyampein itu. Ini nah, mana punya ini ya? Ini kalau ini. Semua jodohnya ya. Jawaban sama pertanyaan sama jawaban semua kata-kata betul. Cuma tadi ibu nilai dari kecepatannya ya. Nilainya yang paling tinggi itu ibu ambil dari siapa yang paling duluan atau paling cepat ngumpul ke ibu. Itu. Yakin ya? Mungkin sama Ayu. Pengen salah satu aja dari kalian memberikan kesimpulan apa sih pelajaran kita, pelajaran yang sudah kita petik atau apa yang sudah kita serap hari ini ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan. Pemerintahannya terpusat pada satu pemerintahan di sebuah pimpinan seorang presiden. Oke, terima kasih. Negara hakikat negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesatuan yang tidak terbagi-bagi dan terpusat pada satu pimpinan pemerintahan pusat yaitu presiden. Gitu ya. Satu lagi sebelum kalian balik ke bangkunya masing-masing, Ibu ada LKPD ini untuk evaluasi akhir anak-anak ya, untuk evaluasi akhir anak-anak. Nanti LKPD ini lembar kerja peserta didik. Di sini ada materi dikit, kemudian ada ya. Itu aja kalian. Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR.
Oke, udah selesai mengerjakan udah selesai, sekarang dikumpul. Namanya jangan lupa dikasih nama masing-masing di LKPD-nya. Udah? Silakan dikumpul. Ya, sekarang silakan kembali ke barisannya seperti tadi, ke barisan masing-masing. Meja sama kursinya silakan silakan bukunya dikumpulin. Karena ini udah di akhir-akhir ya dari pelajaran kita. Sebelum kita tutup, satu lagi ibu mau meminta pendapat kalian. Satu orang atau dua orang atau nggak apa-apa lebih ya 3 orang. Kita akan merefleksi pelajaran kita hari ini. Ya, jadi ibu pengen tahu dari kalian atau pendapat kalian bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bersedia memberikan pendapatnya atau masukannya untuk ibu bagaimana pembelajaran ibu hari ini, membosankan kah atau menyenangkan kah, atau seperti apa? Oke, tunjuk tangan satu. Ya, silakan Gi. Bisa tahu tentang sejarah perjuangan Indonesia atau membela negara. Oke, ada yang lain mau nambahin? Kalau pembelajarannya gimana? Tentang next-nya tadi? Seru ya. Nah, jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan cari metode-metode dan model-model pembelajaran yang lain yang juga mengasihkan. Ya. Tugas kalian untuk minggu depan, jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke tema persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ya, jadi tugas kalian di rumah kalian searching meskipun nggak ada buku cetaknya bisa kalian searching, kalian cari di HP, kalian baca-baca dulu materi-materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa itu, gitu ya. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau nanya atau mau kasih pendapat? Ada. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Karena waktunya sudah habis.